أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih dianugerahkan, dilimpahkan nikmat sehat, nikmat keafiatan sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan mengisi di dalamnya berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk takarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah wabah yang telah menimpa kita ini, jangan sampai membuat kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi jauh. Justru dengan adanya wabah menjadikan kita harus berusaha agar semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengetuk pintu kasih sayang dan rahmatnya Allah agar Allah membukakan pintu rahmat dan kasih sayangnya sehingga wabah ini akan diangkatnya selamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Rasul pilihan, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul. Perjuangan dan kerja kerasnya telah mengeluarkan kita semua dari gelapnya jahiliyah menuju alam Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Taqriratus Sadidat tentang bab puasa. Karena kita 2 hari lagi akan masuk ke bulan Ramadan, maka saya akan coba untuk membacakan kitab Taqriratus Sadidah pada fasal puasa. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah pernah mengupload pengajian kami tentang sunnah-sunnah puasa, maka saya merasa tidak afdol jika sekiranya saya tidak membacanya dari awal, supaya bagi para pemirsa yang ingin mengetahui dari awal bab puasa, pasti akan menemukan di halaman yang akan saya sediakan nantinya, insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun Kitabus Shiyam. Fasal kitab tentang menjalankan ibadah puasa. Ta'rifus shaum, pengertian daripada puasa, logatan mutlaqul imsak. Secara bahasa, puasa secara mutlak artinya menahan diri atau mencegah. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam, berdasarkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dari kisah Sayyidatuna Maryam, di situ dalam surah Maryam ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni nazartu lirrahmani shauman fala ukalliman yauma insiya. Yang artinya sungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi Sayyidatuna Maryam di sini berpuasa bukan menahan lapar, tapi dia menahan untuk tidak berbicara. Dia katakan di situ, nazartu lirrahmani sauman. Saum, dia pakai puasa. Dan bukan puasa menahan lapar dan haus, tapi yang dilakukan adalah menahan daripada untuk tidak berbicara pada siapapun. Terus secara syariat, ya, secara syariat, puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirat. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya. Dari hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Ya, itu. Jadi, kenapa dikatakan niat tertentu? Karena tergantung keadaan puasanya. Karena tidak semuanya puasa itu wajib. Dan tidak juga semuanya puasa itu sunnah. Nanti kita akan bahas pada penjelasannya, ada nanti puasa-puasa yang wajib, ada juga puasa-puasa yang sunnah. Al-aslu bihi qauluhu ta'ala, ya dasar daripada puasa itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu
Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu semua bertakwa. Jadi kalau ayat ini merujuk pada wajibnya puasa di bulan Ramadan. Waktu fardhihi. Nah, kapan waktu pertama kali puasa itu diwajibkan? Puasa Ramadan pertama kali ditetapkan. Furida fi sanati tsaniyah min al-hijrati fi syahri Sya'ban. Jadi ayat ini turun pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada bulan Sya'ban. Waqad shama Rasulullah SAW tis'a Ramadanat. Dan telah berpuasa Rasulullah SAW sebanyak 9 kali bulan Ramadan. Kullaha nawaqis. Semuanya kurang. Kurang di sini dalam artian hanya tis'atan wa isyrina yawman, 29 hari. Illa wahidan fakamil. Kecuali satu yang beliau berpuasa sebanyak 30 hari. Tapi ini tidak menjadikan patokan bahwasanya puasa itu harus ganjil. Ya, harus 29 Ramadan. Tidak, karena dasar penetapan Ramadan atau 1 Syawal itu bukan berdasarkan hadis ini, tapi berdasarkan hadis yang lain yang mana Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian ketika kamu melihat bulan hilal. Nah, dan berbukalah kalian atau berlebaranlah kalian ketika kalian melihat hilal juga. Jadi dasar penetapan Ramadan dan Syawal atau Idul Fitri itu berdasarkan ru'yatul hilal, melihat hilal. Lanjut, syahrul Ramadan. Apa itu syahrul Ramadan? Bulan Ramadan. Wa syahrut tasi' min syuhuril Arabiyah. Dia bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wa huwa afdalus syuhur. Dia bulan yang paling mulia, paling afdal. Wa sumiya Ramadan qila li'annahu, disebutkan dengan Ramadan karena indama wada'al Arabu asma asyhur, ketika orang Arab itu menetapkan nama-nama bulan, wafaqahal sahru syiddatal har. Mereka mendapatkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat panas, ya. Jadi cuacanya pada saat itu panas. Fasammuhu Ramadhana minar ramdha, ya. Maka disebutkan dengan nama Ramadan dari kata-kata ramdha yang punya arti itu panas sekali, syiddatil har. Wakila li'annahu yarmidud dunub ay yahrikuha. Dan dikatakan juga bahwasanya bulan ini adalah bulan yarmidud dunub, bulan tepat orang-orang membakar dosa-dosanya, ya, itu. Au yahrikuha, ya, atau menghapus segala dosa-dosanya. Jadi bulan Ramadan secara logah artinya Ramadan itu adalah panas, sedangkan secara syariat para ulama mengambil makna bahwasanya panasnya Ramadan itu bisa juga karena Ramadan itu adalah membakar dosa-dosanya orang. Fadilatus shaum. Sekarang kita masuk pada keutamaan daripada berpuasa. Keutamaan puasa. Al-ayat wal hadits katsiratun fi dzalika, banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Dalam surah Al-Haqqah ayat 24, makan dan minumlah dengan nikmat disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Jadi maksudnya di sini berlebaran. Setelah orang berpuasa, maka disuruh dia berlebaran karena memang tempat yang paling bahagia bagi orang-orang yang berpuasa itu adalah saat berlebaran. Ya, karena dia kembali suci dan dia bisa kembali makan seperti sedia kala. Terus dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, "Was-sha'imina was-sha'imati wal-hafidhina furujahum wal-hafidhati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirati 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu hasanatin bi 'ashri amsalha ila 700 di'atin."
Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba di asyri amsalihha, pahalanya itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fahuwa li wa ana ajzihi. Sungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan menetapkan ganjarannya. Ini hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta, ya. Terus diriwayatkan juga Imam Bukhari dalam bab saum. Jadi pahala puasa itu tidak bisa diukur, tidak bisa ditentukan kadar pahalanya itu seperti apa banyaknya, karena kata Allah sudah dia sendiri yang menetapkan, wa ana ajzi. Dalam hadis yang lain, man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama maisiratan mi'ata 'am. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, yang betul-betul dia mengharapkan ridhanya Allah dengan puasanya, ba'adallahu minhu jahannama, dia dijauhkan dari neraka jahannam masiratan mi'ati 'am, sejauh perjalanan 100 tahun. Insyaallah. Ini ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang biasa berpuasa, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits aidan, dalam hadis juga, liswaimi farhatani. Nah, ini tadi. Ya, orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha wa idza laqiya Allah fariha bisawm. Apabila dia berbuka, dia bergembira, ya, dia berlebaran, dia bergembira, wa idza laqiya Allah fariha bisawm. Dan apabila dia berjumpa dengan Allah nantinya, maka dia juga akan bergembira karena dia sudah berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu dijanjikan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits kadzalik, dalam hadis juga, samtu shaimat tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af asyamu jannatun wa hisnun hasinun minan nar. Jadi puasanya orang-orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Tidurnya adalah ibadah, doanya itu mustajabah, dan amal perbuatannya dilipat gandakan. Dalam hadis lain disebutkan, puasa merupakan perisai dan benteng yang kokoh dari api neraka. Ya. Jadi kenapa bisa ya diamnya orang berpuasa itu tasbih? Karena dia berdiam dalam keadaan ibadah. Karena kita ingat, puasa itu amalan yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dari terbit fajar itu dia sudah dalam keadaan ibadah. Jadi dia diam, tidak mau mengatakan apa-apa, yang mana nantinya kalimat-kalimat tersebut itu bisa berpengaruh kepada dirinya, mengurangi pahala puasanya, maka diamnya itu bisa dikatakan tasbih. Naumuhu ibadah. Tidurnya adalah ibadah. Ya iya, karena memang dia dalam posisi ibadah, maka otomatis tidurnya dia adalah tidurnya orang yang beribadah. Doa mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amaluhu mudha'af, dan ganjaran daripada amal-amal perbuatannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. As-shaumu ta'atarihi al-ahkamul arba'ah. Jadi puasa itu memiliki 4 hukum. Gitu. Ya. Dia memiliki 4 hukum, yaitu al-ujub, wajib, an-nadu, sunnah, wal karahah, makruh, wal hurmah, haram. Jadi puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Wajib, wa yakunu dzalika fi 6 halat. Wajib itu ada di 6 keadaan. Ya. Jadi ada 6 keadaan puasa wajib. Apa aja? Yang pertama, saum Ramadan, sudah kita tahu. Ya, saya jelaskan tadi ayatnya di atas. Terus yang kedua, saumul qada, ya, puasa mengganti puasa yang batal di bulan Ramadan, itu wajib. Terus saumul kafarah, ya. Saum puasa bagi orang yang kena hukuman, ya, kafarat. Apa aja kafarat itu? Seperti kafarat zihar, ya, zihar itu misal orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya, itu zihar namanya. Atau qatlin, atau orang yang membunuh ya dengan sengaja. Atau jima' Ramadan, atau orang yang berhubungan suami istri puasa pada bulan Ramadan, di saat dia berpuasa, dia batalkan puasanya dengan jima', maka dia kena kafarat. Itu wajib dikerjakan. Terus yang keempat, shaumu fil haji wal umrah badalan anil dzabhi fil fidyah. Terus puasa pada saat melaksanakan haji atau umrah sebagai pengganti daripada menyembelih
pada saat membayar fidyah. Jadi pada saat itu ada pelanggaran yang terjadi ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh dan dia tidak punya biaya, tidak punya ongkos untuk membayar fidyah, ya, atau menyembelih satu ekor kambing, maka sebagai gantinya dia berpuasa. Ya, salah satu fil haji wa sab'atun idza raja'tum dalam Al-Qur'an seperti itu. 3 hari pada saat dia melaksanakan haji atau umroh, ya, ketika dia masih di tanah haram, dan 7 hari apabila dia sudah kembali ke kampungnya, ke asalnya. Maka cukup dia menjadi 10 hari. Jadi puasa itu wajib juga, ya, namanya puasa kafarat. Terus yang kelima, yang wajib juga ada as-shaumu fil istisqa'i idza amara hakim, ya. Puasa ketika minta hujan, itu ketika diperintahkan oleh pemerintah. Jadi kalau ada minta hujan, lama tidak hujan, terus diperintahkan pemerintah agar supaya hujan turun sebagai wasilah kita semua berpuasa, maka itu puasanya menjadi wajib. Terus yang keenam, shaumun nazar. Saum nazar, ya. Nazar ini adalah ada orang-orang yang ingin supaya hajatnya terpenuhi, hajatnya bisa terkabulkan, maka dia bernazar. Jika misal dia lulus ujian, dia puasa selama 3 hari, maka puasa yang 3 hari itu wajib dia kerjakan apabila dia lulus di ujiannya. Jadi harus diperhatikan jika bernazar, jangan bernazar dengan sesuatu yang terlalu menyulitkan sehingga nantinya dia sendiri tidak mengerjakan, tidak bisa mengerjakan apa yang dinazarkan. Yang kedua, puasa itu mandub, sunnah. Wa huwal aslu fihi yang kasimu ila salasati aqsam. Sunnah. Nah, sunnah ini adalah asal daripada hukum puasa. Jadi asal hukum puasa itu adalah sunnah. Sunnah ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma yatakarraru bitakarruris sinin. Ya. Yang pertama itu adalah puasa yang berulang dengan berulangnya tahun. Ya. Apa saja itu? Kasumi yomi Arafah. Puasa hari Arafah. Itu hanya setahun sekali. Ya. Puasa hari Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Terus wa tasu'a wa asyura. Puasa pada hari ke-9 dan ke-10 bulan Muharram, ya, diistilahkan dengan tasu'a dan asyura. Terus juga puasa wal hadi asyara min Muharram, sittin min Syawal. Ya. Terus juga yang termasuk puasa adalah sittin min Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu. Terus wal ashhurul hurum, di bulan-bulan haram, ya, di bulan-bulan haram. Wal ashrul awali min Dzulhijjah, atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah wa ghairi dzalika. Tapi ingat yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu kecuali hari raya Idul Adha, ya. Tidak boleh berpuasa di hari raya Idul Adha. Jadi itu puasa-puasa sunnah yang berulang dengan berulangnya tahun, ya. Terus yang kedua, ma yatakarraru bitakarrur syuhur. Ada juga puasa-puasa yang berulang dengan berulangnya bulan. Seperti apa? Ayyamil bid, ya, hari-hari yang putih. Apa itu hari-hari yang putih? Hari-hari ketika saat itu ada bulan muncul di langit, ya. Terutama pada pertengahan bulan. Wa hiya yaum 13, 14 wa 15. Bulan ke-13, hari ke-13, 14 dan 15 bulan di langit. Min kulli syahrin, setiap bulan. Wal ayyamis sud, dan hari-hari yang gelap, yang hitam. Apa itu? Wa hiya yaum 27, 29 wa 30. Ya, hari ke-27, 28, 29 dan 30. Itu hari-hari yang sud. Jadi itu disunahkan. Jadi pengulangannya setiap bulan akan terulang. Terus yang ketiga, ma yatakarrar bitakarruril asabi kal itsnin wal khamis. Terus ada juga puasa yang berulang dengan berulangnya pekan atau minggu, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Wa afdalu siyamun nafl. Dan paling afdal puasa sunnah itu adalah somo yom wa iftar yom, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wa somo Sayyidina Daud alaihissalam. Karena itulah puasa yang diamalkan oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Terus selanjutnya makruh. Hukum yang ketiga daripada puasa itu makruh.
Apa itu? Ifradi yaumil jum'ati awis sabti awil ahad. Puasa hanya hari Jumat saja atau hari Sabtu saja atau hari Ahad saja. Wa shaumud dahri liman yakhafu darar aw fawatan haqqan mandub. Tahu puasa seumur hidup. Nah, itu juga makruh, ya. Puasa seumur hidup itu makruh. Liman yakhafu darar, bagi orang yang dikhawatirkan nantinya akan menjadikan dia celaka atau berbahaya bagi kesehatan dirinya. Atau akan kehilangan hak-hak sunnah yang lainnya. Ya, mungkin nanti dengan puasa terus dia yang lain dia tidak kerjakan, sudah itu saja terus. Ya, itu saja terus. Terus yang keempat, puasa itu ada yang haram. Yang kesimilakismain, ya. Ada dua jenis puasa yang haram. Yang pertama haramun ma'asihah. Haram puasanya tapi sah. Apa itu? Wa huwa shaumuz zaujati biduni idni zaujiha wa shaumul abdi biduni idni sayyidi. Yang pertama adalah puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Nah, ini puasa ini dihukumi sah tapi hukumnya haram. Jadi puasa di sini yang dimaksud adalah puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Nah, bikhilaf itu puasa qadha. Dan yang paling baik agar keluar dari khilaf, maka seorang istri apabila hendak berpuasa di luar bulan Ramadan harus senantiasa dia pamit izin kepada suaminya. Khawatir kalau suaminya tidak tahu, besok harinya di siang harinya suaminya ada hajat sama istrinya dan istrinya tidak bisa melakukannya karena dia berpuasa tanpa izin dari suaminya. Maka posisi puasanya itu haram walaupun secara hukum dia sah. Hampir sama juga dengan puasanya seorang hamba tanpa izin daripada tuannya, kurang lebih. Cuma sekarang kan sudah tidak ada hamba sahaya, maka sudah tidak berlaku. Yang ada sekarang itu adalah puasanya seorang istri tanpa izin daripada suaminya. Maka paling baik bagi seorang istri setiap hendak melaksanakan puasa sunnah ataupun qadha puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, maka senantiasa izin kepada suaminya. Terus yang kedua, puasa yang haram itu haramun ma'adami sihah. Sudah haram juga tidak sah. Fi khamsi suwar. Ya, fi khamsi suwar. Pada 5 bentuk. Shaumu yaum Idul Fitri wa awal yaum min syahri Syawal. Puasa pada hari raya Idul Fitri itu haram. Ya, karena hari itu adalah hari makan bagi seluruh orang. Maka itu diharamkan untuk berpuasa. Terus shaumu yaum min Idul Adha wa huwa al-yaumul 'ashir min syahri Dzulhijjah. Puasa juga pada hari Lebaran Idul Adha. Ya, hari yang ke-10 dari bulan Zulhijjah. Makanya tadi saya katakan, ada yang sunnah 10 awal dari Zulhijjah itu adalah kecuali hari yang ke-10-nya. Ya, hari yang ke-10-nya itu ada yang sebagian menyatakan disunnahkan untuk belum makan apa-apa sebelum pergi sholat Idul Adha. Tapi sepulangnya dari sholat Idul Adha itu harus makan. Dan makanan yang terbaik itu adalah dari daging kurban. Dari hewan yang dikurbankannya, dia ambil sedikit, itu dia pakai makan. Itu yang afdol. Ya. Jadi bukan puasa 10 hari Zulhijjah itu sama hari Lebarannya juga puasa, tidak. Tapi hanya sebelum pergi sholat aja. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Terus yang ketiga, shaumi ayyamut tasyrik. Puasa pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini adalah 3 hari setelah hari Idul Adha, yaitu Yom 11, 12, 13 min syahri Dzulhijjah. 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah, ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi di bulan Zulhijjah itu ada 4 hari yang diharamkan puasa, ya, dari tanggal 10, 11, 12, 13. Itu haram. Terus apa lagi? Ya. Baik, kita lanjut. Yang keempat adalah puasa an-nisfil akhir min Sya'ban. Separuh yang terakhir dari bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban. Itu haram hukumnya. Nanti akan ada tafsirnya. Terus yang kelima, shaum yaumil syak. Puasa hari yang ragu-ragu. Apa itu hari ragu-ragu? Huwa yaumut 30 min Sya'ban. Hari ke-30 dari bulan Sya'ban, idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatil hilal. Akan tetapi dikatakan sudah banyak orang yang mengatakan bahwasanya hilal itu sudah kelihatan. Nah, itu tanggal 30 itu. Au syahida man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal, atau disaksikan oleh seseorang yang mana
persaksiannya itu tidak diterima. Mungkin salah satu syarat persaksiannya tidak ada sama dia. Bisa jadi yang lihat orang fasik, ya, atau orang banyak maksiatnya, atau orang yang pernah berdosa besar, atau orang pernah bersumpah palsu dan lain sebagainya. Ya. Atau juga mungkin yang lihat itu mungkin perempuan atau anak kecil, maka tidak diterima persaksiannya. Terus mata yajuzu shaumu yaumi syakki min nisfil akhir min Sya'ban. Kapan dibolehkan puasa pada hari yang ragu-ragu atau separuh akhir dari bulan Sya'ban? Itu ada 3 keadaan. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban ka qada'in aw kafaratin. Kalau yang dikerjakan itu puasa wajib, maka boleh dia puasa di situ, bahkan harus. Terutama apabila orang yang masih ada utangnya, qada puasa Ramadan sebelumnya, maka di nisful akhir dari Ramadan itu wajib dia puasa. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan haram dia kalau tidak berpuasa di nisful akhir daripada Sya'ban. Separuh akhir dari Sya'ban dia tidak berpuasa, hukumnya haram. Berdosa dia kalau dia tidak puasa. Terus juga puasa kafarah, ya, sebagai pengganti atau nazar. Ya, maka boleh dia berpuasa di separuh akhir dari bulan Sya'ban atau di hari yang ragu-ragu tadi. Terus yang kedua, idza kanat lahu sunnatan mu'tadah. Jika sekiranya dia mempunyai amalan sunnah yang memang dia lakukan terus-menerus. Itu. Ya, beri kebiasaan. Misal puasa Senin Kamis atau puasa Daud dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, idza wasala nisfu tsani bima qablahu bi an shama yawm 15 fa yajuzu lahu ay yasuma al-yawm alladhi ba'da yawm 19 wa 17 wa hakadha ila akhir syahr. Fa idza aftara yawman wahidan haruma alaihi shaumuhu baqiyat syahr. Nah, terus apabila dia sambung puasanya, misal kita semuanya kita sepakat mengamalkan puasa nisfu Sya'ban. Nah, terus ada orang melanjutkannya ke 16 boleh, dia lanjutkan lagi 17 boleh, 18 boleh, 19 boleh, begitu seterusnya sampai ditetapkan kapan Ramadan datang, kapan Ramadan jatuhnya. Boleh. Akan tetapi kalau dia berpuasa di 15 Sya'ban, terus 16, 17, 18, 19, 20-nya dia tidak berpuasa, maka haram bagi dia untuk berpuasa di sisanya nanti. Ya, harum alaihi shaum baqiyatu syahr idza aftara yawman wahidan. Jadi haram dia berpuasa di separuh sisanya lagi jika dia sudah terbuka di salah satu harinya. Gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Di sini dikatakan dalam kitab Safatul Zubad, wa la yasihu shaumu yawmil 'id wa yawmit tasyrik wa la tardid bi an yuwafiq 'adatan aw nadran aw wasala shaumu bi shaumi marrah. Ya. Tidak sah puasa pada hari raya, hari tasyrik, atau hari syak, kecuali sesuai dengan adat dan nadar, atau menyambung dengan hari-hari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi tentang syurutus sihhatus shaum, syurutu wujubus shaum, ya, terus arkanus shaum. Wallahu a'lam bishawab. Adanallahu iyyakum ajma'in. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.